pimpin kita dalam doa. Iber. Baiklah teman-teman, ada satu ini berdoa sebentar. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak tari sederhana, yaitu ada unsur gerak, ruang, waktu dan tenaga. Namun sebelum Ibu melanjutkan materi, kita speaking dulu. Semuanya berdiri. Speakingnya itu tepuk jari 1, tepuk jari 2 dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, kami siap belajar. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Edwin, ada Bu. Eci, ada Bu. Kamil, ada Bu. Oke, semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut di materi. Oke, baik. Materi kita hari ini gerak tari sederhana. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran itu. Tujuan yang pertama itu siswa mampu menjelaskan 4 unsur tari, baik itu gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Terus yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi contoh gerak tari sederhana seperti gerak tangan, langkah kaki, dan ayunan badan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis hubungan antara unsur gerak, ruang, waktu, dan tenaga dalam sebuah rangkaian tari. Terus ada juga manfaat pembelajaran, yaitu pembelajaran gerak tari dapat membantu meningkatkan kreativitas, melatih koordinasi tubuh dan kelenturan, serta menjadi media ekspresi diri melalui gerakan. Jadi siswa juga belajar mengapresiasi seni budaya, meningkatkan fokus dan kecepatan ritme, serta mengembangkan kemampuan bekerjasama dalam kelompok. Lanjut. Jadi anak-anak, mengapa memahami unsur tari itu sangat penting? Karena tari adalah bagian ekspresi universal manusia yang melampaui batas bahasa. Memahami unsur-unsur dasarnya bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang cara kita berkomunikasi, bercerita, dan merasakan melalui gerakan. Sekarang kita akan belajar tentang unsur gerak. Anak-anak, unsur gerak ini adalah fondasi setiap tarian. Jadi di unsur gerak ini dibagi menjadi 3 gerak. Yang pertama itu ada gerak murni, yang dimana gerak murni ini adalah gerakan yang dibuat semata-mata untuk keindahan tanpa membangun makna khusus. Misalnya itu putaran tangan, ayunan tangan, dan hentakan kaki yang dilakukan untuk memperindah tarian. Yang kedua itu ada gerak makna, yang dimana gerak ini memiliki arti atau pesan tertentu. Contohnya itu gerakan tangan melambai itu sebagai simbol mengajak, atau gerakan menunduk itu sebagai tanda hormat. Terus yang berikutnya itu ada gerak representatif, yaitu gerakan yang menggambarkan aktivitas atau situasi nyata dalam kehidupan. Misalnya itu gerakan memanen padi, mendayung, menari sambil membawa properti seperti kipas atau selendang. Jadi anak-anak, setiap tarian sekecil apapun gerakannya dibangun di atas dasar fondasi tersebut. Jadi ketika gerak ini saling melengkapi dan menjadi dasar dalam membangun karakter serta keunikan sebuah tari. Anak-anak paham? Paham. Oke, sekarang kita akan lanjut. Sekarang kita masuk di unsur ruang, yang dimana unsur ruang ini adalah dimensi dan arah dalam gerak tari. Jadi ruang bukan hanya panggung tempat menari, tetapi juga elemen yang diukir oleh penari. Ini mencakup, yaitu yang pertama ada ruang pribadi, yang dimana ruang pribadi ini ada area imajiner di sekitar tubuh penari. Terus yang kedua itu ada area yang digunakan seluruh penari. Terus yang ketiga ada area gerak, yang dimana
gerakan maju, mundur, samping, diagonal, melingkar, dan lainnya. Terus yang keempat itu ada level. Level ini adalah gerakan rendah atau lantai, sedang atau berdiri, tinggi atau melompat. Anak-anak sudah paham tentang unsur ruang? Sudah. Sekarang kita lanjut di unsur waktu. Nah, di unsur waktu ini ada ritme atau tempo yang menghidupkan sebuah tarian. Jadi di dalam tarian itu ada tempo, yang dimana tempo itu adalah gerak kecepatan dari lambat, sedang hingga cepat. Ini mempengaruhi suasana tari seorang penari. Terus yang kedua itu ada ritme, yang dimana ritme ini adalah pola pengulangan gerak atau aksen yang membentuk struktur musikal dalam sebuah tarian. Terus yang ketiga itu ada durasi, yang dimana durasi ini adalah berapa lama suatu gerakan tersebut dilakukan. Jadi anak-anak, tanpa waktu maka gerakan hanyalah pose. Jadi dengan waktu gerakan menjadi hidup dan dinamis. Sekarang kita lanjut di unsur tenaga, yang dimana unsur tenaga ini ada dinamika dan kekuatan dalam ekspresi tarian. Jadi tenaga adalah kualitas atau intensitas yang diterapkan seorang penari pada setiap gerakan. Jadi ini mencerminkan ekspresi dan emosi seorang penari. Nah, di dalam unsur tenaga ini ada intensitas, yang dimana intensitas ini adalah gerakan yang dari lembut dan mengalir hingga kuat dan menggentar. Terus yang kedua itu ada aksen, yang dimana aksen ini merupakan suatu penekanan pada gerakan tari tersebut. Terus yang ketiga itu ada dinamika, yang dimana dinamika ini merupakan tingkat tenaga yang menciptakan variasi dalam sebuah tarian. Jadi anak-anak, tenaga ini membuat gerakan tidak hanya terlihat tetapi juga terasa oleh penonton. Anak-anak sudah mengerti tentang unsur tenaga? Nah, sekarang kita lanjut di integrasi unsur-unsur, yaitu menciptakan gerak tari yang harmonis. Jadi di sini ada gerak, yang dimana gerak itu merupakan ekspresi tubuh yang menyatu dengan irama. Terus yang keduanya itu ada ruang, yang dimana ruang itu merupakan pengaturan dan jarak antara sebuah gerakan seorang penari. Terus di sini ada waktu, yang dimana waktu itu merupakan tempo atau ritme yang dilakukan oleh seorang penari. Nah, di sini ada tenaga. Tenaga itu merupakan intensitas atau kontrol energi yang dilakukan oleh seorang penari dalam sebuah tarian. Sekarang kita masuk di contoh. Nah, sekarang kita masuk di contoh analisis. Di sini ada gerak tari sederhana. Yaitu di sini ada contohnya, ada seorang petani yang menanam padi. Nah, di dalam gambar ini anak-anak bisa menentukan gerak mengenali, gerak rendah, waktu dan tenaga. Contohnya di gambar ini ada gerak mengenali, yang dimana gerak mengenali itu adalah seorang petani yang menabur benih atau membungkuk seolah menanam. Itu merupakan gerak mengenali. Terus yang ruangnya itu gerak rendah, yaitu saat petani tersebut membungkuk atau arah maju atau mundur mengikuti arus sawah, itu merupakan gerak rendah. Terus yang berikutnya itu ada waktu atau tempo lambat di awal, yaitu contohnya ketika seorang petani itu menanam. Di situ pasti ada tempo lambatnya, itu ada tempo lambat, sedang dan ritme yang teratur. Terus yang berikut itu ada tenaga, yang dimana tenaga sedang kuat saat membungkuk dan berdiri. Contohnya itu yang menggambarkan kerja keras seorang petani. Oke, penjelasan Ibu sampai di sini. Anak-anak sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tentang unsur gerak, ruang, waktu, dan tenaga? Sudah. Baik. Jika sudah, Ibu akan membagikan gambar kerja. Yang dimana gambar kerja ini cara pengerjaan
pekerjaannya itu nanti anak-anak mengamati sebuah tarian apa saja itu. Nah di lembar kerja ini ada unsur gerak, ruang, waktu dan tenaga. Jadi anak-anak mengamati tarian tersebut dan tentukan unsur-unsurnya dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke, sekarang ibu akan bagi dua kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Baik, sebelum ibu mengakhiri, ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya itu memahami gerak, ruang, waktu dan tenaga adalah kunci untuk mengapresiasi dan menciptakan tari yang mendalam. Jadi setiap unsur berkontribusi pada keindahan dan makna keseluruhan. Jadi tari bukan hanya serangkaian gerakan, tetapi bahasa universal yang memungkinkan kita mengungkapkan jiwa dan cerita. Jadi anak-anak, ini adalah kesimpulan materi kita hari ini. Nah, dan sebelum ibu menutup, ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Anak Iga sedang maju. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa di rumah. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Jadi baik anak-anak, ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah semangat belajar hari ini, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sama-sama ibu.